Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D yang merupakan jawaban paling benar. Soal nomor 1. Persatuan dan kesatuan memiliki makna ... A. Bersatunya beraneka ragam suku bangsa. B. Beraneka ragam suku bangsa yang terpecah belah. C. Bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. D. Beraneka ragam suku yang tidak utuh dan tidak serasi. Jawaban yang benar adalah C. Bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Soal nomor 2. Salah satu contoh persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan bersama. Hal tersebut merupakan pengamalan dari Pancasila sila ke ... A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jawaban yang benar adalah C. Ketiga. Soal nomor 3. Di bawah ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kecuali ... A. Berperilaku dengan penuh tenggang rasa dan toleransi. B. Saling menghormati orang yang berbeda agama. C. Tidak membeda-bedakan suku. D. Melarang teman untuk beribadah sesuai keyakinannya. Jawaban yang benar adalah D. Melarang teman untuk beribadah sesuai keyakinannya. Soal nomor 4. Pernyataan berikut yang harus diperhatikan dalam musyawarah adalah ... Jawaban lebih dari satu. A. Semua peserta boleh memaksakan kehendaknya untuk dijadikan keputusan bersama. B. Semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama tidak saling memahami. C. Setiap peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus lapang dada menerima masukan. D. Semua peserta dalam musyawarah bersama harus memahami mengenai apa dan tujuan keputusan bersama. Jawaban yang benar adalah C dan D. Soal nomor 5. Dalam sebuah teks fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Salah satu cara untuk menentukan tokoh utama adalah ... A. Mengetahui seberapa sering tokoh itu dimunculkan dalam teks. B. Mengetahui penyelesaian masalah dalam teks. C. Mengetahui penjelasan masalah dalam teks fiksi. D. Mengetahui pengarang dari teks fiksi yang dibaca. Jawaban yang benar adalah A. Mengetahui seberapa sering tokoh itu dimunculkan dalam teks. Soal nomor 6. Teks fiksi adalah sebuah teks berupa karangan berdasarkan imajinasi penulis. Salah satu contoh karangan fiksi adalah kecuali ... A. Dongeng. B. Biografi tokoh. C. Legenda. D. Cerpen. Jawaban yang benar adalah B. Biografi tokoh. Soal nomor 7. Bacalah cerita di bawah ini. Raden Pengantin. Di sebuah desa di kawasan hulu sungai Kalimantan Selatan, hidup seorang janda yang bernama Diang Ingsun.
bersama anaknya yang bernama Raden Pengantin. Kehidupan mereka sangat sederhana. Raden Pengantin sangat menyayangi ibunya yang sudah tua renta. Mereka berdua hidup bahagia, namun semua berubah ketika pemuda itu pergi merantau untuk bekerja di luar desanya. Ibunya merasa kesepian dan menjadi mudah sakit-sakitan. Berdasarkan cerita di atas, watak Diang Ingsun adalah ... A. Anak yang sangat menyayangi ibunya. B. Ibu yang sombong namun sangat menyayangi anaknya. C. Ibu yang jahat dan tidak peduli kepada anaknya. D. Ibu yang sederhana dan tua renta. Jawaban yang benar adalah D. Ibu yang sederhana dan tua renta. Soal nomor 8. Bacalah teks berikut. Joko adalah anak seorang pengusaha yang kaya raya. Dia juga seorang anak terpandai di kelasnya. Joko disukai teman-temannya karena dia tidak membeda-bedakan dalam berteman. Dia memanfaatkan kekayaan orang tuanya untuk membantu teman yang mengalami kekurangan. Orang tua putra sangat setuju dengan niat mulia anaknya. Berikut ini adalah unsur intrinsik yang meliputi tokoh, latar, dan watak tokoh sesuai bacaan di atas adalah ... Jawaban lebih dari satu. A. Tokoh Joko, latar kelas, watak suka membantu. B. Tokoh Joko, latar rumah, watak dermawan. C. Tokoh Joko, latar kelas, watak pelit. D. Tokoh Joko, latar kelas, watak pandai dan dermawan. Jawaban yang benar adalah A dan D. Soal nomor 9. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh benda-benda langit berukuran tertentu. Benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk sangat lonjong dan sering disebut bintang berekor adalah ... A. Asteroid. B. Komet. C. Meteor. D. Satelit. Jawaban yang benar adalah B. Komet. Soal nomor 10. Berdasarkan letak asteroid, planet dibedakan menjadi dua, yaitu planet yang orbitnya berada di dalam asteroid dan di luar asteroid. Berikut adalah nama-nama planet yang orbitnya berada di dalam asteroid adalah ... A. Merkurius, Venus, Uranus, dan Neptunus. B. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. C. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. D. Jupiter, Saturnus, Bumi, dan Mars. Jawaban yang benar adalah B. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Soal nomor 11. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel skala rotasi dan skala revolusi planet yang benar adalah ... A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3, yaitu Bumi skala rotasi 24 jam, skala revolusi 365 hari, dan Jupiter skala rotasi 10 jam, skala revolusi 4332 hari. Soal nomor 12. Semua benda langit mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Mereka mengelilinginya dalam jalur yang disebut orbit. Pernyataan berikut yang benar berdasarkan orbit bumi terhadap matahari adalah ...
Jawaban lebih dari satu. A. Planet-planet yang berada di dalam orbit bumi disebut planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus. B. Planet-planet yang berada di luar orbit bumi disebut planet superior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. C. Planet-planet yang berada di dalam orbit bumi disebut planet inferior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. D. Planet-planet yang berada di luar orbit bumi disebut planet superior, yaitu Merkurius dan Venus. Jawaban yang benar adalah A dan B. Soal nomor 13. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bentuk perubahan sosial pada teknologi produksi ditunjukkan oleh gambar titik-titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah D. 3 dan 4. Soal nomor 14. Pada zaman dahulu, anak-anak bermain menggunakan alat-alat yang ada di sekelilingnya, seperti menggunakan genting, batu, kerikil, tali karet, dan bambu. Sementara itu, anak-anak zaman sekarang bermain menggunakan telepon pintar atau smartphone, komputer, dan mesin permainan yang canggih lainnya. Perubahan sosial budaya tersebut disebabkan oleh titik-titik-titik. A. Keadaan alam, B. Keadaan penduduk, C. Adanya penemuan baru, D. Pengaruh kebudayaan asing. Jawaban yang benar adalah C. Adanya penemuan baru. Soal nomor 15. Modernisasi banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah titik-titik-titik. A. Usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Usaha manusia untuk mendapat penghasilan sebesar-besarnya. C. Dengan adanya modernisasi, masyarakat memanfaatkan teknologi untuk kejahatan. D. Modernisasi mengakibatkan masyarakat menjadi tertinggal. Jawaban yang benar adalah A. Usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soal nomor 16. Pernyataan berikut yang merupakan dampak negatif modernisasi terhadap perubahan sosial budaya adalah titik-titik-titik. Jawaban lebih dari satu. A. Meningkatkan minat bangsa terhadap kebudayaan sendiri. B. Penggunaan bahasa daerah semakin jarang. C. Berkembang sikap individualisme. D. Permainan tradisional semakin dikenal. Jawaban yang benar adalah B dan C. Soal nomor 17. Salah satu lagu anak-anak yang sangat terkenal adalah Ambilkan Bulan Bu. Lagu tersebut diciptakan oleh titik-titik-titik. A. Ibu Sud, B. R. Kusbini, C. A.T. Mahmud, D. El Manik. Jawaban yang benar adalah C. A.T. Mahmud. Soal nomor 18. Tujuan dari diciptakannya tari kreasi adalah kecuali titik-titik-titik. A. Agar daerah tetap melestarikan seni budaya daerahnya. B. Menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat. C. Menghilangkan budaya yang ada di daerah. D. Mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah.
Jawaban yang benar adalah C. Menghilangkan budaya yang ada di daerah. Soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Pembuatan patung di samping menggunakan teknik titik-titik-titik. A. Menempel, B. Merakit, C. Mengelem, D. Menyambung. Jawaban yang benar adalah B. Merakit. Soal nomor 20. Gambar tema patung dan alat atau bahan yang digunakan pada tabel berikut yang benar adalah titik-titik-titik. Jawaban lebih dari satu. Jawaban yang benar adalah B dan C. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Semoga memberi manfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.